8 tahun berlalu, pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga mendapatkan titik temu. Tak lagi membisu, sejumlah pihak yang mengaku tahu peristiwa itu mulai bicara seolah membuat teka-teki baru. Namun bak benang kusut pengungkapan pembunuhan sepasang muda-mudi itu justru seolah menemui jalan buntu. Dan untuk membahasnya pemirsa, untuk lebih dalam lagi, sudah bergabung bersama kami malam ini kuasa hukum keluarga almarhum Vina Dewi Intan. Kemudian penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi serta kriminolog Adrianus Meliala. Sebelumnya kami juga sudah mengundang perwakilan Polda Jawa Barat, namun belum ada yang bisa bergabung bersama kami. Saya sapa terlebih dahulu dengan Mbak Dewi, Pak Arianto dan Bang Adrianus Meliala ya. Selamat malam, Assalamualaikum. Sehat Pak? Selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam semua. Malam Prof. Malam. Sehat Pak Arianto, sehat Bu Dewi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Saya ke Mbak Dewi terlebih dahulu. Mbak Dewi, tadi saya menyaksikan Anda bersama Bang Hotman melakukan konferensi pers menyatakan bahwa meragukan Peggy adalah pelaku yang sebenarnya. Benarkah demikian? Ya, menurut informasi yang baru kami dapat, memang sesuai informasi yang kami dapat, hanya ada satu terpidana yang mengaku mengenal Peggy yang sekarang ada ini. Yang lainnya bilang tidak mengenal. Mbak Dewi, ketika pertama kali polisi memperkenalkan penangkapan satu DPO ini, menjelaskan bahwa ada dugaan kebohongan, perubahan nama di Bandung, kemudian ayah dari Peggy mengaku bahwa ini adalah bukan anak kandung, ini adalah keponakan. Apakah dari pihak kuasa hukum Vina melihat pada saat itu dengan informasi yang didapat sekarang berbeda untuk mengenai status Peggy ini, Mbak? Ya, justru seperti ini, Mas. Kami ini sejak awal memang minim sekali informasi dari kepolisian. Sejak awal pun kami mengetahui adanya konferensi pers itu justru bukan dari pihak polisi. Kami inisiatif datang sendiri ke Polda pada hari itu, dan kami ingin menanyakan, justru statement kami ya kaget pada saat itu tiba-tiba diputuskan 2 DPO tidak ada gitu loh. Karena sebelumnya tidak ada informasi, tidak ada informasi secara detail kepada kami, akses kami masih minim sekali, masih ditutup gitu loh. Jadi pada saat pengumuman penangkapan satu DPO itu, kebetulan kuasa hukum datang ke sana, ternyata langsung konferensi pers, begitu Mbak? Betul. Kami justru tahu dari media pada saat itu. Ada konferensi pers, jadi memang sebelum dari konferensi pers, kami sudah mencoba menghubungi kepolisian, tapi belum direspon seperti itu. Maka kami tahu ada konferensi pers hari itu, kami datang inisiatif sendiri. Tidak ada informasi atau panggilan dari pihak kepolisian. Gitu. Artinya ada kesulitan dari pihak kuasa hukum untuk mendapatkan informasi agar bisa berkelanjutan dengan pihak kepolisian ya. Pasca pengumuman tentang satu DPO Peggy Setiawan ini, apakah ada perubahan dari situ? Ya ada ya, justru itu informasi yang kami dapat, ya itu tadi hanya ada satu narapidana yang mengakui Peggy ini, lalu yang lainnya bilang tidak. Itu hanya sebatas itu informasi yang kami dapat. Mengkoreksi kalau saya salah ya, kalau tidak salah tadi Bang Hotman bilang 5 dari 6 terpidana menyatakan Peggy bukan pelakunya. Dan ini sudah masuk BAP dan fakta persidangan, begitukah Mbak Dewi? Fakta persidangan, BAP terbaru mungkin. Oh, BAP terbaru ya? yang sekarang masih dalam tahap penyidikan. Artinya yang concern dari pihak kuasa hukum ini adalah mengapa ada 2 DPO yang dihilangkan, begitu ya Mbak Dewi? Betul sekali. Itu justru yang menjadi concern kita utama. Kenapa ada 2 DPO yang hilang, sementara di BAP jelas ada nama 3 DPO sampai dengan fakta persidangan dan sampai dengan ingkrah putusan. Ingkrah putusan itu kan sudah menjadi produk hukum ya. Jadi kita percaya itu yang 3 DPO itu ya benar-benar ada. Kita berpatokan pada itu saja seperti itu. Kalau memang tiba-tiba dihilangkan, lalu siapa yang bertanggung jawab itu? Baik, saya garis bawahi. Berarti ada kejanggalan di dalam kasus ini, seperti itu. Berarti saya garis bawahi kejanggalannya adalah dihapusnya 2 DPO tersebut ya. Berikutnya saya ke Pak Arianto. Bagaimana nih Pak Arianto, SOP-nya kalau penetapan DPO di kepolisian, 3 ditetapkan, katanya sudah ingkrah juga tadi, ternyata 2-nya dibilang fiktif dan 1 ini adalah DPO terakhir. Itu SOP-nya seperti apa Pak, penetapan DPO sebenarnya Pak? Saya tidak tahu SOP-nya penetapan DPO ya. Tetapi setahu saya itu DPO itu ada alat daripada polisi untuk mencari bantuan supaya bisa mendapatkan orang yang dicari polisi. Karena DPO itu bukan suatu upaya paksa, jadi tidak diatur detail dalam hal itu.
Tetapi mungkin perkap ada yang mengatakan harus cukup ini, harus cukup ini. Pasti hanya yuridisnya saja, hanya cukup bukti awal dan sebagainya. Pasti begitu. Nah, kenapa DPO ini berubah? Saya kemarin sudah terangkan. Saya tanya sama Dirkrim kenapa kok sampai tadinya 3 jadi 1? Ya Pak, katanya. Nah ini juga menyangkut tadi Pak Utman tadi. 5 orang menyangkal, hanya 1 yang memberatkan. Nah, kalau yang saya dengar dari Pak, memang kita ada 1 Pak, yang napi yang membela, yang membantu memberikan keterangan yang apa adanya, yaitu yang mengatakan bahwa yang Peggy itu ada, tetapi 2 DPO itu sebenarnya tidak ada Pak, gitu. Dan memang polisi selama ini sudah mencari, karena tidak ada, dicari kemanapun orang yang namanya itu yang nggak ketemu-temu. Ini keterangannya kayak gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, 5 orang melawan 1, kenapa kok yang dipercaya yang 1 orang ini? Nah itu. Nah gitu ya, ya karena orang ini dulu waktu di tahanan yang dulu digebukin sama teman-temannya itu supaya tidak ngaku. Ini keterangan yang saya sampaikan supaya tahu kondisinya kayak itu loh. Jadi tidak hanya secara teoritis, kok gini gitu. Nah, karena gini ya, dulu 3 orang DPO ini kan disebut oleh 5 orang itu. Betul. Sehingga dia sebutkan menjadi tersangka kan, dan jadi DPO. Itu sampai proses sidang sampai selesai diputus begitu gitu loh. Tapi kemudian kan 5 orang itu dicabut gitu. Karena dicabut, otomatis kekuatan untuk menentukan mengejar DPO ini, otomatis kan polisi kan tidak cukup bukti itu loh. Dan kemudian yang 8 orang yang dulu sudah divonis, dan kemudian dihukum. Polisi merasa tugas yang dulu itu sudah tuntas gitu loh. Kapolda Jabar kemarin mengatakan ini kasus ini tidak menjadikan atensi karena waktu itu tidak ada masalah apa-apa. Itu ceritanya. Nah kemudian itulah sebabnya sehingga tadi kenapa dari 3 menjadi 2. Nah ini sering dikritik, banyak dikritik oleh para pakar. Polda Jabar kurang jelas menjelaskannya. Ya, memang saya akui memang betul. Wong saya yang tanya aja kemarin baru 5 menit terakhir baru dikasih tahu kok gitu. Nah ini merupakan suatu koreksi ya. Pak supaya Arianto, polisi lebih ini menjelaskan gitu. Mungkin kalau supaya gitu. lebih jelas lagi Pak Arianto kalau saya ulangi. Ya. Artinya ada dugaan 1 orang terpidana ini mendapat tekanan sehingga harus mengakui bahwa ada 3 DPO. Dan akhirnya 1 orang tersebut menyatakan bahwa sebenarnya DPO tidak ada 3 tapi 1. Begitukah Pak Arianto? Bukan. Yang kooperatif itu 1 ini. Iya, dan maksudnya sekarang yang 1 itu kooperatif. Dialah yang mengatakan, Pak, sebetulnya yang 2 itu tidak ada, Pak. Yang ada itu cuma si Peggy doang. Nah, itu keterangan daripada yang diterima oleh Dirbidum sehingga dia begitu, merasa yakin ya sampai ditambah dengan bukti yang lain tentunya ya, saya tidak tahu tuh. Oke. Baik Pak Arianto, apakah gitu, ada apa namanya yang paling memberatkan polisi untuk mempercaya 1 orang ketimbang dengan yang lainnya begitu? Apakah ada hal yang membuat polisi justru percaya dengan 1 orang yang kooperatif tadi Pak? Karena kan perbandingannya kan 5 lawan 1 nih. Tanya kau siapa? Ke saya Pak? Ya ini maksudnya apakah sempat berbincang dengan pihak kepolisian tentang hal itu? Siapa? Pak Arianto. Kalau saya kan, kalau polisi itu ya Pak ya, ada 1 kesaksian, dia mesti cari tambah bukti yang lain, ada berkesesuaian apa tidak. Nah kalau itu ada ya pasti itu yang dipakai gitu loh. Jadi gitu, tidak ada berat ini yang ini ngawur, intinya enggak gini lah ya. Sekarang ya kinerja sekarang ini kalau menyidik itu nanti ya, tepat apa tidak, benar apa tidak itu jaksa yang akan menilai itu nanti. Kinerja polisi itu jaksa menilai apakah memenuhi syarat untuk dituntut apa tidak. Kalau tidak, jaksa pasti akan mengembalikan itu nanti. Kalau polisi dikembalikan berkasnya terus, pasti akan di SP3. Kira-kira begitu jalannya penyidikan itu Pak. Jadi nggak seperti model paket harus ini selesai itu tidak. Polisi sekarang hanya menerima bukti yang ada. Kalau memang cukup ya nanti dikirim dan disidangkan. Kalau tidak ya pasti dihentikan. Cuman gitu aja. Yang diharapkan sekarang polisi adalah input apapun yang positif maupun negatif, tolong sampaikan pada polisi supaya polisi bisa memberikan berkas yang betul-betul benar gitu loh, bukan berkas yang direkayasa. Itu dia poinnya gitu. Ya Pak, artinya diutamakan polisi ada yang tepat dan benar begitu ya Pak Arianto ya.
Baik, saya ke Bang Adrianus Meliala. Bang Adrianus, ini kalau melihat kasus ini, tadi setelah kita menyaksikan Hotman Paris tadi menyampaikan konferensi persnya, adanya kejanggalan meragukan bahwa Peggy ini adalah pelakunya karena 5 dari 6 terpidana menyatakan bahwa Peggy justru bukan pelakunya, padahal sebelumnya masuk BAP. Tadi juga menarik dijelaskan oleh Pak Arianto pertimbangan-pertimbangan polisi seperti itu. Bagaimana sebenarnya Bang Adrianus kasus ini? Ya, tadi juga disebutkan oleh Bu Dewi, kami nggak tahu alasan polisi. Ya, polisi tertutup. Jangan lupa bahwa kita bukan peradilan adversarial ya, sebagaimana terdapat dalam negara-negara yang menganut hukum common law. Ya, di mana kemudian dalam persidangannya itu kemudian antara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum itu saling buka ya tentang versi mereka masing-masing, saksi bukti mereka masing-masing, dan dipersilahkan kepada juri juga diperlihatkan kepada publik tentang mana yang mereka miliki gitu. Kita tidak punya sistem itu. Kita punya inquisitorial, di mana dalam hal ini maka kepolisian hanya bertanggung jawab kepada kejaksaan bertanggung jawab kepada pengadilan. Ya, ada semacam tali temali di antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sebagai yang mewakili negara. Kalau begitu enak dong, bisa kong kali kong antara polisi, jaksa, dan hakim. Tidak, karena sebetulnya di antara polisi, jaksa, dan hakim itu terjadi situasi saling koreksi. Jadi sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Arianto, bahwa pekerjaan polisi kemudian dikoreksi oleh oleh jaksa maju kepada pengadilan juga mengoreksi, bahkan pengadilan juga ada tiga fase ya, antara pengadilan pertama, banding, dan kasasi. Jadi ada situasi koreksi di antara sesama perwakilan negara. Nah, maka memang menjadi semakin cenderung kalau kemudian nanti di pengadilan itu memang pertama fakta-faktanya sudah tersaring, yang kedua memang lebih banyak memberatkan pada tersangka begitu ya. Jadi dengan kata lain memang tidak terlalu banyak ruang bagi kita sebagai masyarakat juga sebagai korban untuk melihat apa yang terjadi. Namun jangan lupa bahwa sebetulnya terjadi situasi saling koreksi di antara polisi, jaksa tentu tidak mau terima begitu saja berkas dari polisi tanpa kemudian ada satu konstruksi yang kuat ya dari sangkaan yang dibuat oleh polisi, diterima oleh jaksa, dan seterusnya oleh pengadilan. Nah, pengadilan juga begitu. Seluruh berkas yang diajukan oleh jaksa kemudian itu tidak berarti apa-apa, karena yang berarti apa-apa menurut hukum acara adalah apa yang didengar, apa yang disaksikan oleh hakim di pengadilan nanti. Jadi dengan kata lain, kalaupun nanti misalnya Peggy bilang bahwa saya tidak melakukannya atau saya melakukannya begitu ya, tapi yang akan dinilai oleh hakim adalah pengakuan Peggy di depan pengadilan. Jadi dengan kata lain, menurut saya kita segera menunggu nih pengadilan dari kasus Peggy ini, sehingga kemudian seluruh debat di antara kita ini kemudian dapat kita lihat bagaimana pengajawantahannya di pengadilan. Demikian. Artinya yang ingin disampaikan Bang Adrianus adalah tidak hanya meragukan mengenai status Peggy, tapi kalau memang meragukan adalah tunjukkan di pengadilan, begitu ya Bang ya? Betul. Baik. Jadi dengan kata ditahan lain, dulu Bang, pembahasan ditahan dulu, kita akan jeda terlebih dahulu boleh ya Bang Adrianus, dan pemirsa tetap bersama kami, Sindo Prime masih akan segera kembali. Baik pemirsa, kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Dewi Intan, kuasa hukum keluarga almarhum Vina, kemudian dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, dan kriminolog Adrianus Meliala. Saya kembalikan kepada Bang Adrianus Meliala pertanyaan tadi, kalau dari pihak kuasa hukum Vina, mereka hanya ingin menyampaikan sikap terhadap kasus ini bahwa mereka meragukan, kemudian harapannya adalah polisi bisa segera mencari tahu mengenai kebenaran 2 DPO yang akhirnya dinyatakan fiktif ini. Apakah hal seperti ini seharusnya masuk di ranah pengadilan saja ketimbang menyampaikan hal itu terlebih dahulu, terburu-buru juga? Halo Bang Adrianus? Mungkin suaranya belum buka. Ya, silakan Bang Adrianus. Maaf, pertanyaannya apa tadi? Maaf. Ya, tadi disampaikan bahwa di konferensi pers Hotman Paris menyampaikan bahwa ini adalah sikap dari pihak kuasa hukum Vina, bahwa mereka meragukan mengenai status Peggy sebagai pelaku dan berharap ada 2 DPO lain tetap dicari tahu. Tidak hanya disampaikan fiktif saja. Apakah ini lebih baik disampaikan di pengadilan saja apabila memang tidak percaya dengan hal itu? Ya, kalau lihat dari gestur kepolisian pada saat press conference, di mana menyatakan bahwa mereka merasa sudah puas ya dengan 1 DPO, saya kira ya tinggal kita menunggu di pengadilan saja. Perihal bagaimana kepolisian, CQ kejaksaan itu lalu menyajikan satu konstruksi kasus yang baru ya. Tadi kalau awalnya pembunuhan itu dilakukan oleh 11 orang, maka sekarang ketika dilakukan oleh 9 orang, ya tentu lalu harus ada yang beda dong gitu ya. Nah, kita ingin tahu nanti pada saat itu bagaimana kejaksaan
itu lalu meyakinkan hakim tentang situasi yang baru itu. Nah, maka tentu hakim kan bukan orang bodoh ya, bukan tidak mungkin sekedar di apa namanya mengamini saja apa kata jaksa CQ polisi. Pasti hakim juga akan mengejar tuh. Mengapa begitu ya? Nah, tentu dalam hal ini juga kita untuk sementara mesti meyakini bahwa polisi pasti punya alat bukti yang lebih daripada sekedar pengakuan dari satu orang tadi yang kita bincangkan gitu ya, sampai kemudian merasa yakin bahwa cukup satu DPO saja. Jadi saya kira silakan keraguan itu valid ya, tapi tadi akan ada saatnya di mana keraguan itu akan terjawab ya, apakah lalu kemudian hakim akan menerima atau tidak, begitu. Ini kalau melihat dari perkembangan kasusnya sendiri, mungkin nggak Bang Adrianus 2 DPO yang dinyatakan fiktif tersebut dibuka kembali dan dicari lagi? Jadi saya kira begini, ada soal dengan waktu ya, dan waktu ini nggak bisa kita main-main ya. Ini waktu soal 8 tahun, di mana dalam rangka 8 tahun itu akan ada ingatan yang berkurang, ingatan yang terkoreksi, ada lagi pendapat-pendapat yang masuk dalam kognisi orang, ada fakta yang rusak gitu ya. Jadi dengan kata lain, menjadi tidak mungkin alami dan tidak mungkin natural. Ya, kalaupun ada orang yang bilang ragu, dasarnya apa ragu gitu. Kalau dia bilang bahwa dasarnya adalah 8 tahun yang lalu, apa kita yakin bahwa sekarang ini dia mampu mengingat dengan satu kecermatan yang sama. Jadi kita diminta untuk percaya, padahal ada cukup banyak hal yang juga membuat kita tidak percaya gitu ya. Jadi dalam hal ini janganlah kita mendesakkan situasi, karena tadi sama-sama harus berangkat dalam situasi di mana banyak memori, fakta dan juga alat bukti yang sudah terkoreksi. Ya, maka apa yang didapat oleh polisi pada hari ini mungkin itulah yang mereka dapat. Ya, mungkin pada saat 8 tahun yang lalu fakta tentang 2 orang itu memang ada, siapa yang tahu ya. Tapi yang sekarang nggak ada. Begitulah singkatnya substansi daripada preskon yang dibuat oleh Pak Direskrimum. Satu hal yang pasti adalah bahwa kembali pada semangat awal dari mengapa kita semua mengkoreksi memberitakan kasus ini adalah bahwa diduga polisi main-main, bahkan diduga polisi menyembunyikan anak pejabat lah, anak jenderal dan seterusnya. Ternyata tidak, ternyata adalah ini semata-mata soal penyidikan, di mana yang penting what matters is evidence. Nah, ketika evidence-nya nggak ada, ya masa polisi kemudian dipaksa sih gitu ya. Jadi kita sudah bergerak nih dari sekedar mencurigai bahwa polisi menyimpan nama seseorang yang orang penting, sekarang sudah kita skip itu. Nah, sekarang adalah masuknya adalah soal-soal yang memang murni penyidikan. Nah, sekali lagi untuk itu maka kita mesti menunggu saat di mana kerja polisi itu dibuka oleh jaksa dan kemudian diperiksa kembali oleh hakim. Demikian. Saya ke Mbak Dewi. Mbak Dewi, jangan paksakan polisi, tadi disampaikan oleh Bang Adrianus ya, untuk membuka yang tidak ada begitu. Dasar kuatnya apa kalau memang 2 terduga yang DPO yang fiktif ini harus dicari lagi? Seperti apa Mbak Dewi? Iya, tadi kan sudah saya sampaikan, kami kan berdasarkan kepada salinan putusan yang sudah ingkrah seperti itu. Di situ jelas ada 3 nama dan peran-peranannya masing-masing ada, dan terpidana yang sudah ada ini tidak melemparkan peran, tapi melakukan secara bersama-sama, itu loh Pak. Jadi ya kami tetap pada berkekuatan ingkrah keputusan itu ada 3 nama, berarti siapa yang bertanggung jawab pada tahun itu Pak, gitu loh, seperti itu. Kalau 3 nama ini tiba-tiba hilang, apakah itu hanya hayalan, tapi itu semua jelas dia ada melakukan, ada kendaraannya juga lengkap di situ disebutkan gitu loh. Jadi ya kembali lagi pada masyarakat dan kepolisian lah. Itu PR lah untuk pihak kepolisian untuk bisa menjawab itu. Lantas kalau begitu apakah dari pihak kuasa hukum menunggu ini hingga masuk ke pengadilan dan menjelaskan keraguan-keraguannya tadi itu Mbak Dewi, atau harus ada yang dilakukan terlebih dahulu sebelum mengarah ke pengadilan? Ya tentu mungkin harapan kami ada dari Propam atau mungkin juga atensi dari Presiden atas kasus ini. Jadi ada penengah lah gitu antara kami dan pihak kepolisian, mungkin masyarakat dan pihak kepolisian yang sekarang banyak sekali muncul spekulasi-spekulasi terhadap institusi seperti itu, Pak. Apa yang disampaikan oleh pihak keluarga almarhumah Vina kepada pihak kuasa hukum sehingga keraguan ini kerap disampaikan berulang kali, termasuk mengenai Peggy apakah pelakunya benar atau tidak, kemudian mengenai 2 DPO yang fiktif ingin kembali dicari?
Ya tentu keluarga mempertanyakan gitu, mempertanyakan mengapa bisa padahal sudah jelas ada waktu persidangan nama-nama tersebut. Lalu keluarga kan memang tidak mengenal Mas, tidak mengenal Peggy yang sekarang ini maupun terpidana-terpidana lainnya gitu. Jadi yang bisa membuktikan ya hanya pihak kepolisian seperti itu Mas. Jadi yang paling membuat ragu pihak keluarga tuh sisi mananya nih Mbak Dewi? Ya itu sisi 3 nama tersebut selalu disebut pada persidangan, pada BAP itu. Kita tetap berpatokan pada salinan putusan itu, Mas. Inkrah. Itu kan sudah jadi produk hukum menurut saya ya. Jadi kalau tiba-tiba 2 nama DPO itu hilang, siapa yang bertanggung jawab? Seperti itu, Mas. Oke, baik. Saya ke Pak Haryanto kembali. Pak Haryanto, kalau dari pihak keluarga lebih kepada BAP awal, kemudian ingkrah keputusan itu mengenai 3 DPO yang ditetapkan sebelumnya, berpegangan pada itu sehingga meragukan mengenai hanya 1 DPO saja yang tertangkap ini. Gimana untuk Pak Haryanto? Baik Pak Haryanto, mohon maaf suaranya di mute, bisa dibuka dulu Pak. Dari kacamata saya ya Pak, sorry ya, ini pendapat saya sendiri ya. Dari pengalaman penyidikan. Keluarga ini ya, selama ini kan tidak tahu siapa yang melukai atau membunuh dia itu. Dia cuma lihat dari persidangan-persidangan yang ada, keterangan yang sana. Tidak tahu berapa pelakunya, tidak tahu siapa orangnya. Itu keluarga nggak ngerti. Makanya sekarang kalau kemudian dia menuntut 11-nya harus ditangkap, itu saya juga jadi tanda tanya loh. Kok segitu, kok terkooptasi kepada berita gitu ya. Kan yang mengatakan 11 dulu kan Kapolres itu waktu itu. Kami sudah menyidik 11 orang tersangka, 8 orang sudah ketangkap, 3 orang DPO. Yang menentukan itu kan berita acara Kapolres waktu itu. Dan berita acara Kapolres itu waktu itu mengatakan 3 DPO itu bunyinya adalah kesaksian daripada 5 orang itu mengatakan itu mereka pelakunya. Kapolres begitu. Nah, celakanya berita acara Kapolres itu rupanya sampai kepada persidangan dan diputus inkrah. Bunyinya DPO masih tetap itu. Dan kemudian ada pencabutan keterangan yang 5 orang tadi bahwa dia itu tidak terlibat. Nah kan jadi sekarang status DPO-nya jadi bingung ini. Jangan hanya dilihat cuman wah DPO itu kan putusan pengadilan gini itu harus dipertahankan mati-matian. Dulu DPO itu diciptakan oleh Kapolres yang waktu itu hasil penyidikan saat itu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Adrianus. Buktinya kayak gitu Pak gitu. Baik. Sampai keputusan bunyinya gitu, tapi kemudian ada perubahan gitu ya. Perubahan keterangan yang terakhir itu tadi. Yang kemarin saya terima dari Krim itu, ya Pak, saksi itu berubah-ubah terus dan kemudian saksi yang mendukung kami itu yang mau kooperatif dan sekarang kami lindungi karena dulu dia ketika itu diancam oleh teman-temannya itu mengatakan bahwa Pak sebetulnya yang ada tuh DPO itu cuma si Peggy itu, yang 2 itu tidak ada sebetulnya, kalau Bapak cari di mana-mana juga nggak akan ada gitu. Itu kondisinya kayak gitu loh. Lalu sudah dijelaskan kayak gini kok sekarang menuntut harus tangkap, saya juga nggak habis pikir. Kok sampai segitu gitu loh. Jadi intinya gini lah Pak ya. Menurut saya ya, polisi akan berusaha mencari apa sih yang terjadi dulu gitu. Dulu kan sudah itu 8 orang sudah dihukumkan. Sekarang ada 3 DPO waktu itu. Tapi ternyata kan DPO-nya kan yang benar cuma 1. Nah sekarang 1 ini digiring polisi untuk dibuktikan kembali di kejaksaan. Di sidik kemudian nanti akan dikirim ke kejaksaan. Jadi polisi nggak gegabah asal menentukan. Dan kalau sekarang dianggap terburu-buru, saya pikir dulu 8 tahun nggak ditangkap, sekarang dibilang dibiarkan. Sekarang 15 ketangkap dan kemudian dengan cepat diproses jadikan tersangka, buru-buru. Polisi kalau tidak menentukan si Peggy itu sebagai tersangka Pak, polisi nggak bisa melakukan upaya paksa apa-apa. Periksa nggak bisa, menahan nggak bisa, menyita apa-apa dari dia nggak bisa kalau tidak tentukan tersangka. Itu langkah yang diadakan oleh polisi. Jadi tolong ya, saya kontrol saja polisi ini apakah menjadinya benar apa tidak gitu. Berikan informasi-informasi yang positif maupun negatif terhadap Peggy. Baik, Pak Haryanto. Akan ditampung oleh polisi. Itu. Pak, saya ke Mbak Dewi, Pak Haryanto. Mbak Dewi, pihak keluarga tadi disampaikan Pak Haryanto, apakah tidak melihat ini secara detail perkembangan kasusnya, ada perkembangan informasi, hanya melihat sidang di tahun 2016 dengan 3 DPO saja. Padahal tadi disampaikan Pak Haryanto, polisi sudah melakukan banyak hal hingga mengerucut pada sosok Peggy ini. Tanggapannya? Ya tadi kan
dijelaskan oleh Pak Adrianus, mungkin pihak kepolisian tidak berkewajiban memberikan informasi gitu. Jadi ya informasi yang kami terima seperti ini apa adanya, Mas, gitu loh. Tidak banyak informasi yang kami terima sampai detik ini, makanya ya spekulasi kami, pendapat kami seperti itu gitu. Kami tetap berkeyakinan bahwa masih ada 2 DPO lainnya yang mestinya didalami, dicari lagi dalam penyidikan ini. Seperti itu, Mas. Baik, Mbak Dewi, saya ke Bang Adrianus. Terakhir pertanyaan saya, Bang Adrianus. Barusan tadi kita lihat bagaimana live report dari tim kami di Cirebon, sudah ada reka adegan, rekonstruksi dilakukan di sana. Artinya perkembangan kasus ini apakah akan semakin terang ke depannya atau seperti apa, Bang Adrianus? Ya, saya berpendapat polisi sedang atau tengah ya, sekuat mungkin untuk mengumpulkan alat bukti yang lain nih, sebelum kemudian memasukkan berkasnya ke JPU dalam rangka P21. Nah, baru kemudian dalam waktu yang juga tidak terlalu lama, kemudian lalu JPU mendaftarkan dan kemudian lalu segera kita bisa menyaksikan pengadilan. Saya kira jadi kalau dibilang tidak ada kemajuan, ya ada, yakni bahwa polisi sudah menyusun konstruksinya sendiri dengan segala kekurangan kelebihan menurut persepsi kita masing-masing. Tapi yang jelas bahwa kelihatannya tidak ada bias dalam hal ini, artinya tidak ada upaya Polri untuk menutup-tutupi atau melindungi orang tertentu, ya. Sekali lagi dugaan awalnya kan begitu loh, gitu ya. Nah, kelihatannya tidak. Demikian. Baik, Bang Adrianus, Pak Arianto, dan Mbak Dewi, mari kita bersama-sama kawal kasus ini, keadilan untuk Vina dan Eki ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Indo Prime. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.